Selamat pagi jemaat GKP yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat beribadah bagi jemaat GKP yang ada di MT Haryono, jemaat GKP yang ada di Kampung Baru, jemaat GKP yang ada di Villa Tangerang, dan jemaat GKP yang ada di Karawaci. Sekali lagi selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapa, kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan. Kami mau menyenangkan Engkau. Engkaulah Bapa kami yang setia. Engkaulah Bapa kami yang baik. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kami datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami datang Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau hadir di rumah-rumah jemaat-Mu. Dan kami percaya urapan-Mu Tuhan tak terbatas bagi setiap kami. Kami serahkan Tuhan jam ibadah kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Biar Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Engkau bertata di atas ibadah kami, bahkan Kau bertata Tuhan di atas kehidupan kami. Dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dialah Yesus Kristus. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita dan bersyukur hari ini tetap ada di jam ibadah. Mari kita mau bersuka di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan dan penghiburan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami datang untuk meninggikan Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Sukacitamu adalah kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Oh haleluya. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Oh melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh sukacitanya melimpah atas setiap kita. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh tercurah, amin, tercurah atas kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Oh haleluya. Haleluya. Dalam segala situasi dan kondisi, biarlah tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, bahkan kita tidak tawar hati, karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang baik, bahwasanya kasih setianya tak akan pernah berubah bagi setiap kita. Haleluya. Memang saat-saat ini situasi yang kita hadapi semuanya terbatas. Pekerjaan kita terbatas,
aktivitas kita terbatas, pelayanan kita terbatas, bahkan keuangan ada yang terbatas. Mungkin karena di PHK atau pengurangan dari gaji. Tapi ada satu pribadi yang tak terbatas, kuasanya, kasihnya, kebaikannya tak terbatas bagi setiap kita. Mari untuk situasi saat ini, kita lebih lagi berharap padanya. Kita lagi mengandalkan Dia. Kita lebih dan lebih lagi berseru kepadanya. Karena Dia satu-satunya tempat pertolongan dan perlindungan kita. Mari. Saya rindu kita datang terus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kami sembah. Kami tinggikan Engkau. Kaulah Raja di atas segala raja, Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu. Inilah hidup kami. Kami mau terus Tuhan bawa hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam kami bukan roh ketakutan. Engkau memberikan Tuhan kami roh yang sanggup membangkitkan kekuatan, kasih bahkan ketertiban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat roh kebenaran yang terus menuntun setiap langkah kami. Terima kasih buat damai sejahtera Tuhan yang terus Engkau taruh dalam hidup kami. Dan hati kami senantiasa melimpah dengan sukacita dari surga. Semua karena-Mu. Semua karena Engkau Yesus. Oh, selain Engkau tiada yang lain. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami miliki di surga. Oh Rabashikyalaba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang
ku ingini di bumi. Oh selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Engkaulah milikku di surga, hanya Engkau Tuhan. Amin. Oh Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami perlukan, Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, oh Engkaulah gunung batuku. Amin. Dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Shalom pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar pada pagi hari ini? Kita bersuka cita ya. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran kita fokus, tinggalkan semua kegiatan yang lain, fokus kepada ibadah online kita. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah, keselamatan, kesehatan, damai sejahtera yang ada pada kami pagi hari ini. Hati kami rindu mendengar firman-Mu, menjadi makanan rohani, menguatkan kerohanian kami. Bapa, berfirmanlah bagi kami, Roh Kudus urapi kami, sehingga kami mendapatkan terang-Mu, kekuatan-Mu, mendapatkan inspirasi-Mu, kebenaran-Mu yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara-saudara kita perhatikan firman Tuhan pagi hari ini yang diberi judul Hebatnya Kuasa Darah Yesus. Hari ini kita sekaligus akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan hari ini betul-betul memberikan kekuatan yang baru. Hebatnya kuasa darah Yesus, berapa hebat? Ya saudaraku, kita mau lihat firman Tuhan ya. Mari kita buka Ibrani pasal 9 mulai ayat 19 sampai 28. Dengan cepat kita akan membaca ayat-ayat ini saudaraku ya. Kita mulai Ibrani 9 ayat 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah.
dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kita cukup sampai di sini dulu saudaraku, nanti kita baca ayat sampai ayat 28. Apa yang tadi dikatakan saudaraku, bahwa kuasa darah Yesus ya, yang barusan kita baca masih lambang di perjanjian lama saudaraku, tetapi itu mengacu kepada kuasa darah Yesus yang hebat. Apa hebatnya? Yang pertama adalah kuasa darah Yesus itu mengalahkan dosa dan maut. Jadi dalam pembacaan Ibrani 9 ayat 19 sampai 28 ini nanti kita akan menemukan kata-kata berikut, bahwa darah itu menanggung, menebus, menghapus, mengampuni dosa. Tadi kita baca di ayat 19 dan 21 dikatakan bahwa darah zaman PL itu dari darah lembu dan darah domba saudaraku, itu akan diperciki kepada kita yang ada Taurat. Yang kedua, diperciki kepada seluruh umat. Yang ketiga, diperciki kepada kemah dan alat-alat yang dipakai untuk ibadah. Jadi bayangkan saudaraku, darah ini sangat penting sekalipun di zaman PL, karena itu jadi lambang apa yang Yesus kerjakan di zaman perjanjian baru saudaraku. Jadi seluruh umatnya diperciki darah, kemah dan alat-alat ibadah semua diperciki darah saudara. Bahkan kitab Tauratnya pun diperciki darah. Ini merupakan lambang ya dari darah Tuhan Yesus. Jadi zaman dulu saudaraku, tidak ada ibadah tanpa darah. Bagaimana dengan kita yang ada yang hidup pada hari-hari ini? Ayat 20 dikatakan, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Orang-orang zaman PL, darah perjanjiannya adalah darah lembu dan domba ya. Dan kemudian kita mengenal bahwa anak domba Allah Yesus itu sendiri yang datang di zaman PB. Kita baca dari ayat yang ke-22 tadi sudah sempat dikatakan ya, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita baca sekarang ayat 24 sampai 26. Dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi kalau zaman dulu kemahnya masih buatan tangan manusia, tabernakel itu buatan tangan manusia, walaupun menurut instruksi dari Allah. Tetapi di zaman PB saudaraku, Tuhan Yesus tidaklah masuk ke dalam bait Allah buatan manusia untuk karya penebusan ini saudaraku. Tetapi dikatakan saudaraku, ia ke dalam sorga sendiri menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi kita tahu ya, Yesus telah bangkit, sempat berjumpa dengan Maria Magdalena. Yesus katakan, jangan sentuh aku sebelum aku menghadap Bapa. Dan disitulah kemudian kita tahu Yesus menghadap kepada Bapa saudaraku. Dan untuk apa? Supaya saudaraku, untuk kepentingan kita Yesus menghadap hadirat Allah.
25 dikatakan, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Kalau di zaman PL, imam itu yang mewakili 1 tahun 1 kali masuk ke rumah kudus, ya saudaraku. Tetapi Yesus tidak lagi melakukan yang kelihatan jasmani, ya, di dalam bait Allah. Karena dikatakan di sini ayat 26, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi 1 kali, saudaraku, Yesus mempersembahkan dirinya, dan nanti 1 kali lagi Yesus datang untuk menyelamatkan semua yang percaya kepadanya. Ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudaraku, jadi lewat ayat-ayat ini tadi kita menemukan di ayat 22, kenapa Yesus, apa yang Yesus lakukan untuk mengalahkan dosa dan maut. Jadi ia telah mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa. Ia pada 24-26 dikatakan ia 1 kali saja menghapus dosa. Kemudian di ayat 28 dikatakan 1 kali saja ia mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi di sini saudaraku, kita sudah ketemu dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa dosa telah dikalahkan, dosa telah ditebus, telah dihapus. Artinya kita telah diampuni dosanya. Kenapa Yesus melakukan ini? Kenapa darah Yesus harus tercurah? Karena tanpa pengampunan tidak ada keselamatan. Saudaraku, engkau yang sudah terima Tuhan Yesus, kita jemaat Tuhan, pastilah kita sudah menerima Yesus, percaya Dia Tuhan, dan kita telah menerima curahan darahnya, pembasuhan oleh darahnya, yang hari ini bulan demi bulan kita selalu peringati, saudaraku, ya, bagaimana darah Tuhan kita kembali minum, ya, dagingnya kembali kita makan, supaya kita menerima terus, saudaraku, janji-janjinya tentang perjanjian baru oleh darah dan tubuhnya. Nah, saudaraku, kemudian kenapa ini semua Tuhan lakukan? Supaya kita diselamatkan. Jadi berkat apa yang kita terima lewat penebusan dosa, pengampunan dosa, kita diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Amin, saudara-saudara. Jadi teruslah setia iring Tuhan di tengah persoalan pencobaan sekalipun. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus yang telah mengorbankan nyawanya. Jangan menjauh dari Dia. Engkau sadar atau engkau enggak sadar, saudaraku, jangan biarkan ada kekecewaan, patah hati, sakit hati, karena itu semua akan menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Padahal kita sudah terima kasih karunia Allah yang oleh karena kasih-Nya yang teramat besar, sehingga Yesus mengorbankan dirinya, darahnya tercurah, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan, terus iring Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita. Kita jadi orang-orang yang terus menanti-nantikan Dia, baik untuk kepentingan hidup yang sekarang, terlebih lagi untuk kepentingan hidup yang akan datang. Barang siapa menanti-nantikan Dia, Tuhan janji keselamatan itu menjadi bagian kita. Haleluya.
Saudaraku, ada ayat lagi yang mengukuhkan kita. Selanjutnya adalah di Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, saudaraku, di ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Engkau dan saya bersyukur kita dapat kasih karunia, kita telah diampuni, dan kita menerima jaminan keselamatan. Sungguh kasihan orang-orang di luar yang belum percaya, belum menerima perjanjian ini. Saudara-saudara, hendaklah kita terus mendoakan. Mungkin ada keluarga besar kita, mungkin kenalan kita nggak pernah tahu umur manusia akan sampai di usia berapa. Tetapi jika ada orang-orang di dekat kita yang belum terima Tuhan Yesus, mari kita terus berdoa, minta belas kasihan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan diturunkan kepada mereka, sehingga mereka pun, saudaraku, punya jaminan keselamatan karena dosa-dosanya diampuni sepenuhnya. Amin, saudara-saudara. Maka bagian yang kedua, tadi bagian yang pertama, darah Yesus mengalahkan dosa. Sehitam apapun dosamu dan dosa saya, segelap apapun masa lalu kita, semuanya diampuni. Termasuk yang ke depan, termasuk yang hari ini mungkin ada dosa. Saudaraku, apa yang Tuhan minta ketika kita berdosa? Percayalah Tuhan ampuni. Tetapi saudaraku, bagian kita akui dosa kita, akui di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa kepada manusia, kesalahan kepada manusia, ya kita pun mau merendahkan hati, mengakui dosa kita di hadapan manusia, minta maaf, gitu ya saudara ya. Nah, saudaraku, kemudian menebus seluruhnya, tadi dikatakan di Efesus 1 ayat 7, ya, bahwa dosa kita itu ditebus seluruhnya. Di dalam arti kata yang kata dasarnya, kata dalam bahasa aslinya, artinya saudaraku, menebus ini menebus seluruhnya, seperti kalau kita ada menggadaikan barang di pegadaian, ditebusnya tidak sebagian, ditebus seluruhnya. Itu artinya penebusan dosa. Seluruhnya dosa masa lalu kita, seluruhnya dosa hari ini, bahkan dosa yang masih mungkin ke depan kita lakukan dengan tidak disengaja, atau kita jatuh dalam dosa karena sengaja. Saudaraku, yang penting adalah adanya pertobatan. Kita minta ampun, kita bertobat, maka pada saat itu juga dosa diampuni. Jadi yang kita harus hati-hati, jangan sampai ada dosa tersembunyi dan tidak pernah diselesaikan. Setiap dosa baiklah kita selesaikan, karena darahnya telah tercurah, darah yang sangat mahal, jangan disia-siakan. Selama kita mau mengampuni, minta ampun, dan kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka saudaraku, anugerahnya yang besar itu, kasih karunia-Nya yang besar itu selalu menyelamatkan kita. Amin. Itu yang pertama, saudaraku, ya. Sekarang saudaraku, kaitannya dengan maut. Nah, apa kaitannya dengan maut, saudaraku, ya? Yang dikalahkan itu dosa, tapi juga maut. Nah, bicara tentang maut ini, saudaraku, ya, telah dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 54, ya, bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan oleh Yesus Kristus. Itu ada di 1 Korintus 15 ayat 54. Jadi dosa dan maut telah dikalahkan, telah ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka jangan takut. Engkau hidup di bumi hari ini atau dipanggil pulang Tuhan ke Firdausnya,
Janganlah pernah takut, karena kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan hebatnya kuasa darah Yesus kecuali mengampuni dosa dan mengalahkan maut. Yang kedua adalah kita menerima pendamaian. Pendamaian itu apa? Rekonsiliasi. Apa itu? Perbaikan hubungan, pemulihan hubungan antara kita manusia dengan Allah Bapa di surga. Oleh karena kejatuhan Adam, maka kita tidak lagi berkenan di hadapan Allah, karena Allah amatlah kudus, sementara kita telah jatuh dalam dosa, kotor, gelap. Tapi lewat kuasa darah Yesus, maka kita terima pendamaian. Hubungan kita dengan Bapa Surgawi dipulihkan dan kita dibenarkan. Ayat firman Tuhan, saudaraku, mari kita baca di Roma 3 ayat ke-25 sampai dengan 28. Dikatakan di Roma 3 ayat 25 sampai 28, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya kepada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan kita bermegah? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudaraku, orang di luar berusaha hidup sebaik-baiknya mengikuti hukum Taurat atau kitab-kitab, ya, supaya bisa diselamatkan. Kita orang percaya, kita cukup beriman percaya kepada Yesus Tuhan dan karyanya yang menyelamatkan kita. Maka saudaraku, kita terima selamat. Lalu perbuatan benar yang kita lakukan untuk apa? Itu semua menjadi bukti bahwa kita orang-orang yang telah dibenarkan. Maka perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang benar. Tapi bukan oleh karena perbuatan kita diselamatkan. Kita diselamatkan, kita dibenarkan oleh karena iman. Amin, saudara-saudara. Maka biarlah iman kita terus teguh kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang membenarkan hidup kita, Tuhan yang sanggup, ya, memulihkan, mendamaikan hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Maka saudaraku, kalau ada di antara engkau hari-hari ini mungkin, ya, ada rasa bersalah yang besar sehingga engkau ragu untuk datang kepada Tuhan, sehingga engkau malas, hambar untuk mendekat kepada hadirat Tuhan. Hari ini biar engkau mengerti lewat firman Tuhan ini, Tuhan itu siap berdamai. Tuhan Allah telah mau berdamai dengan saudara dan saya, bukan oleh karena perbuatan kita. Jadi kalau saudara ada melakukan dosa, segeralah minta ampun. Yakinlah bahwa darah Yesus mengampuni dosa. Dalam doa kita ucapkan itu. Aku minta ampun ya Tuhan, aku telah berdosa. Darah Yesus, ampuni aku. Mungkin ada orang-orang yang berkata begini, aku malaslah minta darah Yesus mengampuni. Kenapa? Karena aku selalu berdosa dan berdosa lagi. Bahkan ada mungkin 1-2 dosa yang selalu aku lakukan. Aku minta ampun, aku masih lakukan. Aku minta ampun, aku masih lakukan.
aku jadi malas, aku jadi malu, aku jadi enggan untuk ketemu dengan Tuhan. Saudaraku, jangan kita tertipu, ya. Jangan kita biarkan pikiran kita ini berpikir seperti pikiran kita mau berpikir. Tapi kita harus berpikir seperti Alkitab berpikir. Alkitab mengatakan, dosamu telah diampuni, baik dosa yang dulu, yang sekarang, ataupun yang ke depan. Maka rendahkanlah hati kita, akuilah dosa kita, minta kasih karunia-Nya mengubah kita dan mendamaikan kita dengan Bapa Surgawi. Maka saudara-saudara, kalau kita mengerti prinsip ini, cara kerja dari Tuhan, ya, lewat pendamaian oleh Tuhan Yesus, kita tidak lagi sulit mendekat kepada Bapa Surgawi. Bukankah tadi dikatakan, saudaraku, ya, di kitab Imamat juga disampaikan, di bait suci Tuhan di zaman Musa, tabernakel itu, saudaraku, memang darah itu selalu dipercikan. Di mezbah korban bakaran ada percikan darah. Kemudian di mezbah ukupan, ya, mezbah ukupan itu ada di ruang kudus. Mezbah ukupan bicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Puji sembah kita, puji sembah kita. Di situ pun diperciki darah. Saudara nanti bisa baca itu di kitab Imamat, saudaraku, ya. Diperciki darah artinya apa? Segenap apa yang kita lakukan untuk mendekat kepada Tuhan, itu dimungkinkan oleh karena ada percikan darah Yesus. Bapa Surgawi tidak melihat kepada engkau dan sayanya, kepada kelemahan kitanya. Di hadapan Bapa, saudara dan saya telah diperdamaikan, telah dibenarkan. Amin. Jadi saudaraku, mari kita lihat kepada ayat yang ada di Ibrani 10 ayat 19. Saudara bisa buka ayat itu, Ibrani 10 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa oleh darah Yesus kita penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Oleh darah Yesus. Seperti yang di Imamat dikatakan, ada percikan darah di mezbah ukupan, tempat kita berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Jadi dengan penuh iman percaya. Ini tugas kita adalah dengan penuh iman percaya. Kita menerima pendamaian dan pembenaran oleh darah Tuhan Yesus. Maka Ibrani 10 ayat 19 dapat kita lakukan dengan penuh keberanian. Kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Tuhan oleh karena iman percaya kita kepada darah domba Allah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, jangan mau kita diberat-beratin. Jangan mau dan jangan sampai kita, saudaraku, tertuduh, ya. Selepas kita mengakui dosa kita, jangan lagi tertuduh. Darah Yesus telah mengampuni dan mendamaikan kita. Haleluya, saudaraku, ya. Yang ketiga, saudaraku, bahwa kita dikuduskan. Apa artinya dikuduskan? Dipisahkan untuk melayani Tuhan. Kita baca ayatnya di Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 12 dan 14. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Saudaraku, kita dikuduskan. Kita telah diampuni, kita telah didamaikan, kita telah dibenarkan. Maka yang ketiga adalah kita dikuduskan, artinya dipisahkan untuk melayani Tuhan. Di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, saudaraku, Dia, Yesus, menguduskan umatnya
dengan darahnya sendiri. Haleluya. Amin, saudaraku. Darah Yesus, darah pengorbanannya, dengan penderitaan yang amat sangat luar biasa, Dia mau melakukannya. Tuhan mau melakukannya oleh karena kasih-Nya kepada kita, sehingga kita dikuduskan, dipandang layak untuk melayani Dia. Ada banyak masih orang Kristen yang mengatakan begini, saya mah belum kudus, saya mah belum, nggak mau dulu melayani Tuhan. Nanti aja kalau saya udah kudus, saya mau melayani Tuhan. Sesungguhnya itu cara berpikir yang keliru, saudara-saudara. Engkau dan saya tidak pernah bisa sanggup menguduskan diri kita sendiri. Oleh darahnya, oleh darah Yesus yang sebulan sekali kita peringati dan kita minum, saudaraku, itulah yang sanggup menguduskan engkau dan saya. Haleluya. Oh haleluya, saudara-saudara. Maka semakin kita dikuduskan, kita akan punya pandangan hidup yang berbeda. Seperti yang tertulis di ayat 14 ini, saudaraku. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Saya udah punya rumah-rumah sendiri, udah tetap. Ya tapi tetap aja kalau di bumi mah itu sementara, saudaraku. Karena satu kali kita akan meninggal, betul? Jadi bukan cuma yang rumahnya kontrak, yang nggak tetap, yang rumahnya udah punya surat atas nama sendiri juga, ya nggak tetap hidup kita di bumi mah, saudara ya. Karena kita mencari kota yang akan datang. Nah, itulah saudaraku. Kalau kita sudah sampai di tahap pengudusan demi pengudusan, ya, pembaharuan demi pembaharuan, saudaraku, kita mulai lain cara berpikirnya. Kita tidak begitu sukanya di bumi ini, karena kita tahu ada kota masa depan, ada kota yang akan datang, kota kudus, kota mulia, kota yang kekal, Yerusalem baru. Itulah tempat saudara dan saya. Maka kita semakin lama akan semakin melepaskan dunia ini, tidak mencintai dunia ini, karena ada kota yang kita nanti-nantikan. Amin, saudara-saudara. Itu semua oleh karena darah Yesus yang telah menguduskan hidup kita. Haleluya. Itu yang ketiga. Sekarang kita masuk ada ayat di sini, saudaraku, di Ibrani 13 ya. Ayat 15. Ayat 15 sampai 19, saudaraku, saya tidak akan bacakan karena panjang sekali, tetapi dari ayat 15 sampai 19 ini, saudaraku, lewat pengudusan demi pengudusan oleh darah Yesus, kita akan mengalami hidup yang seperti ini, bahwa kita menjadi orang-orang yang selalu mempersembahkan syukur. Itu tanda dari hidup yang semakin dikuduskan. Kita orang-orang yang dapat berbuat baik, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan lagi jenis orang yang mementingkan diri kita sendiri. Kita orang-orang yang mau mentaati pemimpin-pemimpin, ya, pemimpin di rumah, pemimpin di gereja, pemimpin negara, pemimpin di pekerjaan. Kita orang yang lebih mudah dan mudah untuk taat kepada pemimpin-pemimpin. Kita juga orang yang senang mendoakan orang-orang lain. Itu dari ayat 15 sampai 19. Itu hasil dari pengudusan. Kemudian ayat 20 sampai 21 dikatakan di situ, saudaraku, bahwa kita akan, kita baca saja yang 20-21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, maka kiranya Yesus Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Tuhan,
dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau saudara terus meluaskan, darah Yesus menguduskan hidup kita, maka perkara-perkara ini terjadi, sungguh-sungguh jadi dalam hidup orang percaya. Kita dikuduskan, artinya dipisahkan dari dunia hanya untuk melayani Tuhan. Di dalam setiap kegiatan hidup kita, apapun yang kita lakukan, motivasinya satu: aku mau melayani Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan, aku mau menjadi pelaku atas rancangannya di dalam hidupku, aku mau menurut kehendak Tuhan. Tidak ada lagi bagian untuk diri sendiri, tidak ada lagi memuaskan nafsu daging, nafsu yang duniawi, tapi betul-betul melayani Tuhan, melayani Tuhan. Yang keempat, saudaraku, ini yang terakhir. Apa hebatnya kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Setelah yang ketiga tadi, yang keempat adalah apa yang minggu lalu saya cukup banyak jabarkan, bahwa darah domba Allah itu sanggup mengalahkan kuasa iblis, musuh kita, sanggup menundukkan kuasa iblis, musuh kita. Kita baca, saudaraku, di Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku, ini orang-orang yang menang. Ya, ini adalah kita umat Tuhan yang minggu lalu saya katakan sudah lebih daripada pemenang, oleh karena darah anak domba Allah. Darah ini sangat berkuasa. Darah ini sanggup menundukkan kuasa-kuasa kegelapan. Sekali lagi, saudaraku, bicara tentang peperangan kuasa gelap, itu tidak hanya ketika kita mungkin melepaskan kuasa gelap dari orang-orang yang terlibat di dalam roh-roh perdukunan, ya, mantra-mantra, ikatan-ikatan kuasa gelap semacam itu. Tidak hanya itu sebagian, ya, itu juga pelayanan kita, itu juga anugerah Tuhan, dan nyata kuasa darah anak domba itu sanggup menundukkan kuasa-kuasa gelap. Seperti apapun kuasa gelap itu, semuanya kalah di dalam nama Tuhan Yesus oleh darah anak domba. Kita tinggal mengatakan darah Yesus, darah Yesus mengalahkan, menundukkan, mematahkan, membatalkan perjanjian yang telah dilakukan oleh orang ini dengan kuasa gelap. Batalkan dalam nama Yesus, hancurkan dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Bahkan ketika kita melakukan peperangan rohani, kita juga minta darah Yesus melindungi kami dari segala yang jahat, bentengi kami oleh darah domba Allah. Oh, saudaraku, itu sungguh-sungguh terjadi. Tetapi lebih daripada itu, yang seperti ini kan tidak selalu terjadi, ya. Saya pribadi di dalam pelayanan gereja tidak tiap hari, saudaraku, berhadapan dengan orang-orang yang diikat oleh kuasa-kuasa gelap. Jadi pelayanan pelepasan semacam itu tidaklah setiap hari. Sesungguhnya ada yang lebih kita harus waspadai, ya. Musuh kita ini, apa yang kemarin saya sampaikan minggu lalu adalah pertempuran di dalam pikiran. Itu tuh bisa dibilang setiap hari, saudaraku. Entah pagi, entah siang, entah malam, atau jangan-jangan pagi, siang, malam. Itu terus bisa terjadi pertempuran di pikiran. Ini yang lebih penting, ya. Nah, saudara-saudara,
Tapi sudah jelas dikatakan di dalam firman Tuhan ini, darah anak domba Allah itu sanggup mengalahkan. Termasuk ya tipu muslihat iblis di dalam pikiran kita sendiri. Kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalahkan oleh darah Yesus, darah domba Allah. Engkau menang. Beri aku kemenangan. Kuasa gelap, perkataan iblis, tipu dayanya, dakwaannya, tuduhannya, aku patahkan. Darah Yesus mematahkan. Darah Yesus mengalahkannya. Itu tidak mengapa saudara-saudara, setiap hari ketika engkau merasakan ada yang salah di dalam pikiran, tidak cocok dengan firman Tuhan, hanya menjatuhkan engkau, hanya menekan engkau, hanya mempres kita ya, damai sejahtera hilang. Yang ada justru mungkin jadi berkobar-kobar, inginnya marah. Saudara, kita harus tahu itu ada pekerjaan iblis ya. Jadi langsung darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus ya. Maka darah itu sanggup mengalahkan kuasa iblis. Demikian firman Tuhan yang saya rindu bagikan kepada kita pada hari ini. Mari kita praktekkan saudaraku, karena kalau nggak dipraktekkan sangat sayang sekali. Yesus sudah berkorban luar biasa, sangat mahal, kita tak sanggup membayarnya. Dan Tuhan juga sudah ingatkan kita supaya kita memperingati tubuh dan darahnya. Dan gereja, banyak gereja melakukannya seperti kita di KPI, memperingatinya 1 bulan sekali setiap kita ibadah minggu pertama. Jadi darah ini amatlah besar kuasanya, sangatlah hebat kuasanya. Anak-anak Tuhan, jangan lupakan kuasa dari Yesus. Pakai itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, saudara-saudara. Mari sebentar kita mau melakukan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, saudara-saudara. Ya, kita siapkan hati kita. Kita mau makan dan minum darah Tuhan Yesus. Apakah saudara sudah menyiapkan apapun yang saudara pakai untuk menjadi pengganti hosti dan pengganti anggur, saudaraku ya. Kita siapkan sama-sama dan sebentar kita mau menerima perjamuan kudus. Sebelumnya mari ada satu lagu tentang darah anak domba, darah Yesus yang berkuasa, boleh diputarkan. Ya, saudara-saudara, saya juga mengambil anggur, roti. Bulan yang lalu saya membacakan kepada saudara-saudara ya, ayat firman Tuhan yang saya dapat dari Sefanya 3, saudaraku, bahwa Tuhan Allah yang berdiri sebagai pahlawan di tengah-tengah umat. Saya merasakan Tuhan telah menjadi pahlawan di antara kita umat-umat. Kita boleh tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi sebulan kemarin. Amin, saudara-saudara. Dan hari ini saya mau bagikan ya, ini hosti. Bukan saya yang pilih ya, saudara, ada beberapa hosti. Saya ambil satu ini dari Roma 8 ayat 31b yang mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Amin. Kuasa iblis telah dikalahkan, kuasa dosa telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan, kita telah ditebus, kita telah diampuni, kita telah dibenarkan, dan kita telah dan terus menerus
dikuduskan untuk menerima keselamatan kehidupan yang kekal. Haleluya. Mari saudaraku, kita angkat roti dan anggur di tangan kita. Maka firman-Nya dalam Matius 28 mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Tubuh terima kasih Bapa, tubuh-Mu terpecah-pecah di antara kami semua boleh memegangnya satu persatu dengan penuh iman percaya bahwa hidup kami dipersatukan, dipersekutukan di dalam tubuh-Mu Tuhan, menjadi satu dengan Engkau Tuhan kami, dan kami semua adalah anggota tubuh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memakan tubuh-Mu Tuhan menjadi kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Kita angkat anggur di tangan kanan kita, saudara-saudara. Dikatakan Matius 26 mulai ayat yang ke-27 bagian bawah, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu telah tercurah satu kali untuk selamanya, mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, maka kami terima jaminan keselamatan-Mu. Kami mau menanti-nantikan Engkau sepanjang umur hidup kami dengan setia. Kami pun punya keberanian untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena Engkau telah membenarkan dan menguduskan kami. Kami pun Tuhan punya kuasa untuk mengalahkan tipu daya iblis, serangan apapun tidak akan mengenai kami, karena darah Tuhan, darah Yesus, darah perjanjian ini sangat kuat memberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara-saudara kita minum bersama. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah meminumnya dan memakan penuh iman percaya kehadiran. Maka mulai hari ini biarlah kami semakin menyadari, semakin mempraktekkan kuasa darah anak domba Allah Yesus Kristus yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk memimpin hidup kami, untuk melindungi hidup kami, untuk memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Karena itu jemaat Tuhan, sebentar kita berpisah dari tayangan ini untuk kembali ketemu minggu depan. Biarlah kasih anugerah Bapa menyertai kita selalu. Biarlah pertolongan Roh Kudus dengan kuat kuasanya memberikan kepada kita kekuatan baru setiap hari, dan darah anak domba Allah melindungi kita dari segala yang jahat, memberikan kita kemenangan. Apapun yang kita alami, ada iman yang teguh yang membawa kepada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami selesai beribadah penuh ucapan syukur. Biar damai sejahtera Tuhan yang melimpah ada di antara kami.
di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Cinta dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan